Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi ini berjudul Ikutlah Aku, Follow Me. Kasih karunia radikal yang mengubahkan Matius, si pemungut cukai. Wow. Ayat utama kita dari Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu Matius pun bangun dan mengikut dia. Poin pertama ya, Matius seorang yang ditolak dunia. Untuk memahami indahnya panggilan Matius, kita harus memahami situasinya. Matius atau juga disebut Lewi bekerja untuk pemerintahan Romawi sebagai pemungut cukai, teman-teman. Bagi orang Yahudi pada zaman itu, hal ini berarti ia dianggap pengkhianat bangsanya sendiri. Ia digolongkan dengan orang-orang berdosa, pencuri, dan penipu. Ia ditolak secara sosial dan dianggap najis secara rohani. Ia dianggap tidak layak mendekat pada Tuhan. Matius hidup setiap hari dengan beban rasa malu. Ia tahu orang-orang membencinya. Ia mungkin percaya bahwa Tuhan pun tidak peduli lagi dengan seseorang seperti dia atau seperti dirinya. Namun ketika dunia hanya melihat dosanya, Yesus melihat jiwanya. Ketika orang lain melihat pengkhianat, Yesus melihat pribadi yang berharga. Ketika dunia melihat pencuri, Yesus melihat murid pilihannya. Refleksi ya, seberapa sering kita mengira Tuhan melihat kita sama seperti manusia melihat kita. Yesus adalah pribadi yang memanggil orang-orang yang telah ditolak oleh dunia. Poin kedua, momen kasih karunia. Yesus melihat dia. Alkitab berkata, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Bukan seorang pemungut cukai, bukan orang berdosa, bukan masalah. Yesus melihat seorang manusia, pribadi dengan luka, pergumulan, kerinduan, dan tujuan. Sebelum Matius melihat Yesus, Yesus sudah melihat Matius. Inilah kasih karunia. Tuhan selalu melihat kita terlebih dahulu. Ia memperhatikan kita bahkan ketika orang lain mengabaikan kita. Ia mendekati kita bahkan ketika kita merasa jauh darinya. Refleksi ya. Anda tidak pernah tersembunyi dari pandangan Tuhan. Ingat teman-teman. Ia melihat Anda dalam pergumulan, di tempat kerja, dalam rutinitas, dalam kegagalan, dan dalam pertempuran batin Anda. Poin ketiga, panggilan itu, ikutlah aku. Yesus hanya berbicara dua kata, bukan perbaiki dirimu dulu, rapikan masa lalumu, berubah dulu baru ikut aku. Tidak, tetapi hanya ikutlah aku. Panggilan ini berarti tinggalkan identitas lamamu. Matius meninggalkan lebih dari sekedar pekerjaannya. Ia meninggalkan identitas lamanya sebagai pemungut cukai. Tinggalkan rasa aman lalumu atau lamamu. Pemungut cukai kaya raya. Mengikuti Yesus berarti melepaskan jaminan finansial dan masuk ke dalam ketidakpastian. Tinggalkan kebiasaan dan dosa lamamu. Ini adalah momen pertobatan. Berjalan keluar dari gaya hidup yang salah. Masuk ke dalam hubungan, bukan ritual. Yesus mengundang Matius untuk hidup bersamanya, bukan sekedar melakukan aturan agama. Dan Matius merespon segera. Lalu Matius bangun dan mengikut dia. Wow. Tanpa ragu, tanpa negosiasi, ketika kasih karunia benar-benar menyentuh hati, ketaatan menjadi tindakan spontan. Refleksi ya. Apa yang Yesus ingin Anda tinggalkan hari ini? Apakah ada sesuatu yang Anda pegang terlalu lama? Mengikuti Yesus selalu dimulai dengan satu langkah yang berani. Poin keempat, tanggapan pertama Matius membawa orang lain kepada Yesus. Matius tidak langsung berkhotbah. Ia tidak mengutip banyak ayat. Ia tidak langsung masuk pelayanan resmi. Tindakan pertamanya sebagai murid adalah ia mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Ia mengadakan perjamuan dan mengundang teman-temannya, para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Matius memakai apa yang ia punya, rumah,
relasi, pengaruh, untuk menciptakan ruang di mana Yesus dapat ditemui. Dan Yesus dengan sukacita duduk makan bersama mereka. Ini menunjukkan hati Kristus. Yesus hadir di tempat yang sering dihindari orang religius. Yesus duduk bersama mereka yang ditolak masyarakat. Yesus menjangkau mereka yang diabaikan dunia. Ketika Farisi mengeluh, Yesus berkata, "Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Refleksi. Setiap rumah bisa menjadi tempat di mana Yesus disambut. Setiap makan bersama bisa menjadi kesempatan menghadirkan kasih-Nya. Anda tidak perlu sempurna untuk membawa orang lain kepada Kristus. Cukup bersedia. Poin kelima, transformasi Matius dari meja cukai ke penulis Injil. Perubahan Matius tidak berhenti pada panggilan pertama. Ia kemudian menjadi penulis Injil Matius, kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Bayangkan, seorang yang dulu dikenal sebagai pengumpul pajak menjadi pengumpul perkataan dan perbuatan Yesus. Wow, haleluya. Dan menulis salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Meja tempat Matius dulu mengambil uang menjadi meja tempat ia menulis firman Tuhan. Pikiran yang dulu menghitung uang kini mengatur ajaran-ajaran Yesus bagi generasi-generasi setelahnya. Inilah kuasa kasih karunia. Tuhan tidak hanya menyelamatkan, Dia mengubahkan. Refleksi. Tuhan dapat menebus masa lalu Anda dan menjadikan kelemahan Anda sebagai kesaksian yang menguatkan banyak orang. Poin ke-6. Pelajaran dari perjalanan hidup Matius. Yang pertama, Yesus memanggil orang-orang yang tidak layak menurut dunia. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh atau terlalu kotor untuk dijangkau kasih karunia Tuhan Yesus. Kedua, suatu keputusan ya dapat menulis ulang seluruh hidup Anda. Seperti Matius, hidup Anda dapat berubah hanya dengan satu langkah iman. Ketiga, kisah hidup Anda dapat membawa orang lain kepada Yesus. Anda tidak perlu sempurna untuk dipakai Tuhan. Keempat, undang Yesus masuk ke rumah Anda. Biarkan kehidupan sehari-hari Anda menjadi tempat di mana Yesus dimuliakan. Kelima, Tuhan dapat memakai kemampuan Anda untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memakai keterampilan Matius untuk menulis Injil. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau melihat aku bahkan ketika aku merasa tidak layak. Terima kasih karena Engkau memanggil aku untuk mengikuti-Mu meskipun aku penuh kelemahan. Tolong aku untuk bangkit dan meninggalkan segala hal yang mengikatku. Pakailah rumahku, kisahku, dan hidupku untuk membawa banyak orang mengenal-Mu. Ubah kelemahanku menjadi kekuatan dan pakailah talenta yang Kau berikan demi kemuliaan-Mu. Seperti Matius, aku mau mengikuti-Mu sepenuh hati dan tidak menoleh ke belakang. Amin. Okay guys, have a great weekend. Great Friday and a great weekend. I pray that God bless you. He prosper you. He make you successful in all that you do. Alright. Okay. God bless you. See you again on Monday. Bye bye.